Terus terang ini satu hal yang menjadi fokus utama sebenarnya perusahaan teknologi seperti Samsung. Karena apa? Karena kalau kita membicarakan mengenai riset and development gitu ya, riset and development kemudian berkembang menjadi inovasi-inovasi teknologi gitu ya, itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga gitu ya. Jadi yang tadi Pak Arianto sebutkan bahwa ini core karena profitability-nya memang luar biasa ya potensinya. Dan tapi lebih dari itu ketika kita melakukan engagement ya, produk-produk yang high teknologi, inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru itu acceptance dari premium customer ini lebih besar sebenarnya. Nah itu yang menarik ya. Nah ketika kita membangun loyalty itu juga sama ya. Kan kita move dari sekedar exposure ke experience gitu ya. Jadi kalau dulu end-to-end exposure, sekarang end-to-end experience. Nah ini apresiasi dari segmen ini terhadap development teknologi. Yang kedua, curiosity mereka terhadap kualitas bahan baku itu jauh lebih tinggi dibandingkan segmen yang lain gitu. Itu yang sangat menarik ya. Ya, Pak Agung, seberapa sulit mereka ditaklukkan? Nah, ini yang justru sangat menarik ya, karena salah satu ciri khas dari segmen premium ini, mereka tuh sangat suka dengan personalisasi sebenarnya. Jadi mereka tidak terlalu suka dengan campaign-campaign yang sifatnya umum, general gitu ya. Ketika dilakukan survei itu lebih dari 50% itu mereka suka dengan personalisting ya. Nah ini yang menyebabkan kemudian Samsung akhirnya berinovasi banyak di AI, karena secara personalisasi nggak mudah untuk secara matematikal gitu ya, itu nggak mudah untuk mengidentifikasi needs atau ekspektasi dari masing-masing customer gitu. Jadi kita sangat mengandalkan machine learning karena nggak mudah ya untuk menerjemahkan maunya mereka tuh apa sih gitu. Nah ini challenge-nya yang paling besar di situ. Jadi memang tadi ya kalau di banking mungkin kan yang premium ini memang banyak yang senior juga ya Pak ya. Nah tadi saya bilang statement Pak Harito itu tepat sekali Pak. Sekarang banyak anak-anak muda yang premium dan teknologi savvy. Nah ini yang sebenarnya cukup demanding ya untuk kami, karena yang pertama mereka sangat cepat sekali berubah ya. Sehingga inovasi kita jangan sampai, konsep kita adalah kita nggak bisa riding on the trend gitu, tapi kita harus membuat tren malah justru gitu. Makanya kan kalau tadinya kita hanya mencari tren-tren kemudian diimprove, itu udah nggak bisa lagi. Kita harus pindah ke lifestyle gitu ya. Lifestyle mereka seperti apa sih? Mereka pengen hidup seperti apa? Nah, fungsi dari kita itu lebih mensupport ya gaya hidup mereka yang baru. Misalkan game gitu ya, mereka udah pengen game itu udah sangat detail gitu. Spesifikasi dari game yang mereka expect, visualnya itu seperti ini, kemudian audionya seperti ini gitu. Itu super demanding gitu. Dan nggak hanya itu, ya itu kan untuk menggambarin bahwa generasi muda ini di age itu sudah sangat demanding. Tapi di dalam mereka mungkin sekarang nggak terlalu suka rumah-rumah model zaman dulu gitu ya. Mereka lebih suka smart living. Mungkin mereka nggak mau beli properti bahkan gitu ya. Mereka pengen tinggal di apartemen tapi smart things gitu. Mereka bisa ngontrol semua electronic device yang ada di rumah dengan satu pencet gitu ya. Nah itu yang saya sebut demanding tuh seperti itu. Mereka pengen ketika mereka traveling, mereka lupa matiin apa gitu ya, mereka bisa lakukan secara remote. Nah itu, jadi super demanding gitu. Apakah super demanding setara dengan sering komplain Pak? Super complaining Pak? Sebenarnya gini,
Eh, hal ini yang justru menyebabkan inovasi itu harus lari lebih cepat gitu ya. Kalau dulu mungkin perubahan itu hanya terjadi setahun sekali, sekarang kita harus lebih cermat lagi gitu. Pergeseran itu, jadi komplain itu kita translate sebagai peluang baru sih. Gitu. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung, bicara mengenai tadi bahwa mencoba untuk menjawab kebutuhan pasar, bisa ceritakan Pak mengasalah AI dalam produk Samsung, Pak. Maksudnya kok bisa ada di TV? Nah, mungkin ceritakan Pak. Kalau misalnya orang penasaran ada di depan semua tuh Pak ya. Iya. Nanti kalau misalnya ingin membayar bisa pakai kartu kredit BCA gitu Pak ya. Silakan Pak Agung. Nah ini saya juga ingin meng-highlight AI bukan berarti bisa, tadi sempat ngobrol ya dengan Pak Arianto ya, bahwa AI bukan berarti bisa menggantikan all the things yang sifatnya human being lah ya. Tapi AI ini sebenarnya didevelop untuk membantu, ya, mempermudah, lebih produktif gitu. Saya kasih contoh sederhana, kalau di televisi itu sebenarnya ada 3 hal yang menjadi fokus biasanya. Semua pemain televisi yang mengembangkan AI ya. Yang pertama adalah mengenai visual itu sendiri, ya. Bagaimana visual ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer gitu. Contoh ada modular di kita yang misalkan ada gangguan penglihatan itu dia akan bisa menyesuaikan gitu. Gitu. Contoh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Visual, tadi visual ya, yang pertama vision gitu ya. Yang kedua adalah audionya gitu ya. Nah, kalau audionya ini kan kadang-kadang kita susah ya melakukan screening misalkan. Kok suaranya berisik sekali, saya nggak bisa dengar conversation-nya. Nah, itu teknologi udah bisa membantu sampai ke sana gitu ya. Nah, yang terakhir itu optimalisasi di berbagai macam function sih. Nah, ini sangat fungsional biasanya ya. Nah, kalau di tempat lain itu kan banyak dikembangin IoT, tapi di Samsung itu kita sebut IoT itu sebagai smart things gitu. Jadi lebih ke arah sana, tapi yang pasti tadi Pak, kita mencoba agar supaya terjadi antara satu device dengan device lain ini bisa ngobrol, bisa bicara antara TV sama kulkas gitu-gitu. Itu sih supaya lebih simpel aja ya Pak ya.